VOA This Morning. Inilah VOA This Morning Rabu 10 Juli 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Nelson Loops. Mengudara langsung dari Studio 17 siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, lagi rame di Washington. Para pemimpin negara anggota NATO berkumpul untuk mengikuti KTT selama 3 hari. Pantes ada banyak perubahan terasa, lebih banyak pengamanan, sejumlah stasiun metro ditutup dan tentu saja hilir mudik pengawalan polisi di jalanan kota ini. Hari Rabu ini bagaimana kabar Anda? Tengah pekan yang menyenangkan semoga. Lancar semua pekerjaan dan tugas-tugas rutin Anda semua. Kami di VOA pagi ini akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal majunya kembali Presiden Joe Biden dalam Pilpres November nanti. He needs to let people know, and he did today, that he ain't going nowhere. Dari dalam negeri, kisruh di sektor pendidikan kedokteran masih berlanjut nampaknya. Saya maksudnya adalah bermaksud untuk mewakili diri pribadi, tapi mungkin terlalu kelewatan. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Amerika Serikat setuju untuk menghapuskan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat selama 9 tahun ke depan. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyampaikan itu pada Senin 8 Juli. Sebagai imbalannya, Indonesia harus memulihkan dan melestarikan terumbu karang yang menurut para ahli merupakan petak laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Terumbu karang berada di bawah ancaman yang meningkat secara global, sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim yang meningkatkan suhu laut. Data pada Mei menunjukkan selama setahun terakhir, hampir 2/3 terumbu karang telah mengalami stres akibat panas yang cukup buruk untuk memicu pemutihan yang bisa menghancurkannya. Perjanjian tersebut merupakan pertukaran utang untuk alam yang keempat yang dilakukan kedua negara sejak 2009 dan diperkirakan akan mendanai setidaknya 15 tahun kegiatan konservasi di dua wilayah utama dari apa yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang. Bentang laut Kepala Burung dan bentang laut Banda Sunda Kecil yang ditargetkan mencakup luasan ratusan ribu hektar yang merupakan habitat bagi lebih dari 3/4 dari semua spesies karang dan lebih dari 3.000 jenis ikan, kura-kura, hiu, paus, dan lumba-lumba. Komisioner Jenderal Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, Philip Lazzarini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Aiman Safadi pada Selasa di Amman. Almost every Gazan have been displaced more than once, twice, 3 times, 4 times. Hampir setiap warga Gaza telah mengungsi lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, yang menunjukkan betapa pada dasarnya sama sekali tidak ada ruang aman di jalur Gaza, kata Lazzarini dalam konferensi pers bersama dengan Safadi setelah pertemuan itu. Lazzarini juga menambahkan, saat ini ada sekitar 1 juta warga berusia di bawah 18 tahun di Gaza, di antara mereka lebih dari 600.000 ada di batas usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Sementara Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi mengatakan bahwa tanpa sikap yang tegas dari komunitas internasional yang mewajibkan Israel memenuhi tanggung jawabnya, maka semua pihak akan menghadapi bencana kemanusiaan yang lebih besar yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah modern. Hubungan India dengan Rusia didasarkan pada saling percaya dan saling hormat, kata Perdana Menteri Narendra Modi pada Selasa dalam kunjungan ke ibu kota Rusia. Ini lawatan pertamanya ke Rusia dalam 5 tahun. साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए Saya senang bahwa India dan Rusia bekerja sama untuk memberikan energi baru bagi kesejahteraan global, ujar Modi. Modi juga mengatakan bahwa dia mengapresiasi kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin dan memuji komitmen
dalam situasi buruk maupun baik. Kunjungan 2 hari Modi bertepatan dengan KTT NATO di Washington yang diperkirakan akan didominasi oleh perang di Ukraina. Meskipun seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri India pekan lalu mengatakan bahwa tidak ada signifikansi dalam kesamaan waktu dan bahwa kunjungan Modi merupakan bagian dari pertemuan puncak antara kedua negara yang sudah lama dijadwalkan. Masyarakat Bulan Sabit Palestina berpacu melawan waktu untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka. Banyak dari mereka tidak bisa berjalan dari rumah sakit ke rumah sakit pada Minggu dan Senin setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi menjelang serangan yang direncanakan di Gaza. Masyarakat Bulan Sabit Palestina atau PRCS mengatakan tim mereka memindahkan sekurangnya 30 warga Gaza yang terluka, termasuk anak-anak, dari sebuah rumah sakit di kota Gaza ke rumah sakit Indonesia di Bet Lahia dan mempublikasikan video-video pemindahan pasien itu pada Senin. Dalam sebuah unggahan di X, PRCS mengatakan para pasien dievakuasi dari rumah sakit Baptis pada Minggu setelah perintah evakuasi dari militer Israel untuk sejumlah kawasan di sisi timur kota tersebut. Kantor berita Reuters dapat mengonfirmasi lokasi tersebut dari rem, tangga, jendela, pintu-pintu dan papan nama yang sesuai dengan gambar-gambar rumah sakit tersebut. Reuters tidak dapat mengonfirmasi secara independen kapan video tersebut direkam. Pendengar, seperti yang saya katakan di depan tadi, Washington sedang menjadi tuan rumah bagi KTT Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Kedatangan para pemimpin negara membuat situasi menjadi lebih hiruk-pikuk dan tentu saja pertemuan ini penting di tengah perkembangan isu keamanan dunia. Rifan Dwiastono akan menyampaikan laporan langsung dari KTT NATO. Silahkan Rifan. Pendengar, konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO dimulai hari ini Selasa waktu Amerika Serikat di Walter E. Washington Convention Center di mana saat ini saya berada. Para pemimpin delegasi negara anggota NATO maupun pemimpin delegasi negara-negara mitra NATO mulai berdatangan sejak kemarin dan akan melangsungkan pertemuan puncak mereka pada hari Rabu dan Kamis. Pertemuan puncak NATO kali ini akan fokus membahas peningkatan pertahanan negara-negara sekutu yang merupakan inti dari aliansi ini, kemudian juga dukungan bagi upaya Ukraina dalam mempertahankan diri melawan invasi Rusia yang menjadi agenda paling mendesak kali ini, serta penguatan kemitraan NATO secara global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Itu sebabnya Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mengikuti KTT NATO. Mengenai Ukraina, pertemuan NATO kali ini akan kembali membahas dukungan jangka panjang yang lebih besar dan stabil bagi Ukraina yang sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota aliansi itu sejak September 2022 setelah negara itu diinvasi Rusia pada bulan Februari di tahun yang sama. Meski Kiev sangat mengharapkan adanya keputusan yang kuat mengenai konflik di negaranya, pengamat memperkirakan bahwa Ukraina kemungkinan tidak akan menerima undangan untuk bergabung dengan aliansi NATO kali ini. Terlebih, konflik itu masih berlangsung. Sementara mengenai kepentingan NATO di Indo-Pasifik, aliansi itu ingin meningkatkan kerjasama pengembangan kapabilitas industri pertahanan dengan mitra-mitranya di kawasan tersebut. NATO menilai situasi keamanan di kawasan itu saling berkaitan dengan situasi keamanan di Atlantik Utara, sehingga Indo-Pasifik menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan kali ini. Semakin eratnya kemitraan NATO dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, erat kaitannya dengan semakin agresifnya kebijakan Tiongkok di Laut Cina Selatan yang dilintasi 40% perdagangan Eropa. Selain itu, meningkatnya hubungan Rusia dan Korea Utara yang pertengahan Juni lalu menandatangani Pakta Pertahanan Bilateral, menurut pengamat akan semakin mendekatkan Korea Selatan dengan NATO. Belum lagi tuduhan pengiriman pasokan senjata oleh Beijing dan Pyongyang ke Moskow dalam perang melawan Ukraina yang selalu disangkal oleh Tiongkok maupun Korea Utara. Menanggapi KTT NATO di Washington yang dihadiri mitra-mitra Indo-Pasifik, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Li Qian mengatakan, 我们敦促北约纠正错误的对华认知，摒弃冷战思维和零和博弈，停止贩卖。 Dalam jumpa pers harian di Beijing itu, Li Qian mengatakan bahwa NATO harus memperbaiki persepsi kelirunya mengenai Tiongkok, meninggalkan mentalitas perang dingin dan zero-sum game. Beijing juga meminta agar NATO berhenti menjual kekhawatiran mengenai masalah keamanan dan berhenti membuat musuh imajiner di mana-mana.
Sementara dalam kaitannya dengan politik Amerika, KTT NATO ini akan menjadi ajang bagi Presiden Amerika Joe Biden untuk menunjukkan kepada pendukung maupun kolega-koleganya di Partai Demokrat bahwa ia layak untuk tetap menjadi kandidat presiden dari partai itu setelah penampilan debatnya yang buruk akhir bulan lalu. Dari Walter E. Washington Convention Center, saya Rifan Dwi Astono, kita kembali ke studio VOA. Terima kasih Rifan. Seperti disampaikan oleh Rifan Dwi Astono tadi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan akan tetap maju dalam pencalonannya melawan mantan Presiden Donald Trump, meskipun sebelumnya sempat kesulitan dalam sesi debat pertama antara keduanya. Koresponden VOA Scott Stone mengulas pendapat para pemilih Amerika mengenai upaya tersebut. Tim kampanye Biden menolak seruan agar kandidat mereka mundur setelah sempat mengalami kesulitan dalam debat Pilpres pertama. Hal ini ditunjukkan dengan dana sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 813 triliun rupiah yang dikucurkan untuk membayar iklan di media pada bulan Juli, serta jadwal kampanye yang digencarkan pada pekan ini. Pada hari Jumat, Biden mengatakan dalam giat kampanye di Wisconsin bahwa ia akan tetap mengikuti Pilpres kali ini. Salah seorang pemilih, Sabrina Jordan, mengatakan bahwa Biden masih merupakan seorang kandidat yang layak. He should be consistent. He should be. Dia harus konsisten, harus itu. Dan saya tidak akan mengatakan sebaliknya. Tetapi antara konsistensi dan penentangan, dia perlu beritahu orang-orang, dan dia melakukannya hari ini, bahwa dia tidak akan kemana-mana. Sementara pemilih lainnya, Jonathan Lustek, merasa tidak begitu yakin. Dari fisiologi yang dia tunjukkan, dia bukan orang yang sama. Anda tidak bisa kembali, kita tidak bisa bertambah muda. Bagi para pendukung Trump, penampilan debat Biden yang terbata-bata menegaskan kembali pandangan mereka bahwa dia tidak cocok untuk masa jabatan berikutnya. Seperti yang salah satunya disampaikan oleh pemilih dari California, Layman Pearson. Tidak ada perkataan Joe Biden yang bisa membuat saya berpikir selain apa yang sudah dia tunjukkan kepada saya. Begitu juga dengan Trump. Meski begitu, Jeffrey Tanarelli, pemilih dari Georgia, mengatakan bahwa penampilan debat Biden yang lalu bukanlah gambaran keseluruhannya. Menurut saya, Joe Biden sangat bersemangat dan sangat cerdas. Saya kira dia tidak tampil dengan baik karena dia tidak memenuhi ekspektasi. Menurut seorang pemilih asal Michigan, Lexis Zaidan, jika Partai Demokrat ingin memiliki capres yang berbeda, maka mereka harus bergerak cepat. Ada banyak pembahasan yang harus dilakukan dalam 1 bulan ke depan, seputar apa yang Partai Demokrat bisa lakukan untuk memulihkan semua basisnya yang terpecah. Dan saya harap juga membangun kekuatan sebelum November. Atau kita akan melihat masa kepresidenan Trump. Wakil Presiden sekaligus kandidat mendamping Biden, Kamala Harris, berada di urutan teratas dalam daftar yang menggantikannya sebagai kandidat partai. Namun, menurut pemilih asal California, Stephanie Bowers, hal itu mungkin tidak akan berhasil. Kamala akan mengambil alih. Saya suka itu. Tapi saya juga berpikir bahwa dengan kondisi dunia saat ini, dengan segala prasangka yang ada, Trump mungkin akan mengalahkan Kamala jauh daripada mengalahkan Biden. Demi terus mendorong Biden sebagai calon presiden, tim kampanyenya menghadirkan ibu negara Jill Biden dalam pertemuan dengan keluarga militer di 3 negara bagian pada pekan ini. Biden juga akan berpidato di Texas dan Nevada sebagai tandingan konvensi Partai Republik yang akan berlangsung pekan depan. Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America. Pendengar kita ke tanah air, Budi Santoso kembali menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga setelah sempat dicopot dari jabatannya oleh Rektor UNER Muhammad Nasih. Pendapat Budi yang menolak kebijakan pemerintah mengenai dokter asing diduga sebagai pemicu pemecatan itu. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya. Budi Santoso mengakui pendapat pribadinya yang menolak kebijakan pemerintah mendatangkan dokter asing merupakan kekeliruan karena tidak memperhitungkan kapasitasnya sebagai pimpinan fakultas. Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada Bapak Rektor. Mungkin saya maksudnya adalah bermaksud untuk mewakili diri pribadi, tapi mungkin terlalu kelewatan sehingga saya menggunakan institusi. Ini yang mungkin salah saya dan
Alhamdulillah Bapak Rektor sudah memaafkan. Muhammad Nasih tidak secara gamblang menjelaskan alasan pasti pemecatan Budi. Namun Nasih sepertinya membenarkan rumor yang berkembang bahwa Budi diberhentikan karena sempat menyampaikan pernyataan yang menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing. Semua sudah oke, Prof. Bus sudah menyampaikan suratnya pada kami, sudah kami baca, dan kemudian beliau sudah kita angkat kembali menjadi Dekan Fakultas Kedokteran. Nasih mengatakan tidak ada pembatasan dan pelarangan menyampaikan pendapat termasuk kritikan. Nasih hanya menegaskan ada beberapa cara yang tepat dalam menyampaikan pendapat seperti di mimbar akademik. Menurut Nasih, persoalan dengan Budi terkait dengan jabatannya di UNER bukan mengenai pendapat Budi soal perlu tidaknya tenaga ahli asing. Selama ini, kata Nasih, Universitas Airlangga sudah banyak bekerja sama dengan tenaga ahli asing dalam pengembangan akademik di perguruan tinggi. Sekarang kita berbicara soal dekan yang menjadi bagian dari organisasi Universitas Airlangga. Soal ahli, soal apa, di UNER ini ada ratusan bahkan ribuan tenaga ahli asing yang bersama-sama dengan kita. Jadi saya nggak berpendapat soal itu ini karena soalnya ada masalah berkaitan dengan posisi beliau sebagai seorang dekan. Sebelumnya, Budi sempat menyatakan pendapatnya yang keberatan dengan rencana Kementerian Kesehatan yang akan mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri ke Indonesia untuk membantu menyelamatkan nyawa ribuan pasien seperti pada kasus bayi yang memiliki kelainan jantung bawaan. Budi kala itu berpendapat bahwa 92 fakultas kedokteran di Indonesia telah mampu meluluskan dokter-dokter handal yang kualitasnya tidak kalah dengan dokter asing. Salah satu warga Surabaya, Hana Setiana, berpendapat persoalan dunia medis di Indonesia lebih pada masalah komunikasi dokter kepada pasiennya yang kurang memberikan penjelasan secara rinci dan sabar mengenai penyakit yang diderita pasien. Menurut Hana, keberadaan dokter di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan dokter dari luar negeri. Keberadaan dokter spesialis, kata Hana, lebih banyak berpusat di kota-kota besar. Di luar Jawa itu bahkan satu provinsi hanya 300 dokter kayak gitu. Nah itu kan nggak sesuai juga dengan kebutuhannya mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.